Pada awalnya, kerajaan ini merupakan kerajaan Mataram Langit yang merupakan kerajaan adidaya yang sedang memperluas kawasan. Namun, seiring dengan kemunduran kerajaan Mataram Langit, kerajaan ini melepaskan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri. Aswasada yang merupakan raja pertama yang berperan besar dalam mendirikan kerajaan Mataram Langit di sebuah wilayah di ujung Pulau Jawa, sekitar tahun 1535 berdirilah sebuah kerajaan Mataram Langit. Raja pertama dari kerajaan Mataram Langit adalah Aswasada. Sampai generasi kelima, kerajaan ini berjalan dengan lancar dan terus berkembang. Kesedihan pun tidak dapat dihindarkan ketika raja kelima telah tiada. Namun, setelah kesedihan atas kehilangan seorang pemimpin, hadirlah tokoh baru yang dijadikan panutan bagi penduduk kerajaan. Ageng Tirtayasa memimpin kerajaan dan menjadikan kerajaan Mataram Langit dalam puncak kejayaan. Penyerahan kekuasaan dari raja kelima kepada Ageng Tirtayasa berlangsung pada malam hari. Penobatan pengangkatan Raja Ageng Tirtayasa berlangsung meriah. Sesepuh menyerahkan kerajaan kepada Ageng Tirtayasa. Aku serahkan tahta ini kepada engkau. Semoga engkau bisa menjalankan tugas dengan semestinya. Terima kasih. Insya Allah saya akan menjaga negeri ini, kerajaan ini dengan baik dan bijaksana. Saya izin pamit dulu. Silahkan. Selamat ayahanda, engkau telah jadi raja di kerajaan ini. Aku bangga kepadamu. Terima kasih anakku sudah datang di acara yang bersejarah ini. Sama-sama Raja. Kita meriahkan acara ini dengan makan bersama di ruang makan. Baik Raja. Sudah berbulan-bulan sejak hari itu, Raja Ageng Tirtayasa melakukan tugasnya seperti membuat irigasi, memperhatikan kesejahteraan rakyat, menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan sosial, dan tugas lainnya dengan baik. Kerajaan berkembang dengan pesat karena kelihayan raja dalam mengelola kerajaannya. Dan oleh sebab itu, kerajaan lain mulai datang dan memata-matai keluarga kerajaan dan lingkungan kerajaan. Apakah kita akan menguasai kerajaan Mataram Langit? Benar sekali, karena kata Gajendra, kerajaan tersebut sangat strategis. Tapi tidak begitu saja untuk menyerang kerajaan tersebut karena mereka adalah anak dari raja yang bijaksana. Saya mempunyai ide untuk melakukan penyerangan dengan mengiming-iming anaknya memberikan harta yang berlimpah, lalu memasang mata-mata di sana. Tapi mereka adalah keturunan anak dari raja yang bijaksana. Tenang saja, karena mereka bagian selatan kekurangan pangan, kita bisa bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Baik, kita lakukan sekarang juga. Setelah itu, mereka bergegas pergi ke kerajaan Mataram. Tak lama di perjalanan, tibalah mereka di istana Mataram Langit dan menemui Raja Ageng. Namun tak disangka-sangka, kedatangan mereka ditolak tegas oleh raja. Ternyata usaha yang dilakukan mereka belum berhasil. Akhirnya mereka diusir oleh penjaga kerajaan. Usir saja mereka. Raja tidak perlu bantuan dari siapapun. Silakan kalian pergi dari sini. Oke, kalau begitu. Biar saja nanti. Sepuh, apakah tindakanku untuk mengusir mereka sudah benar? Karena takut peperangan terjadi, aku sedikit khawatir. Tindakanmu sudah benar Baginda. Mereka ingin memonopoli perdagangan kerajaan kita. Bagaimanapun, rakyat adalah prioritas kita. Namun percayalah, kalau terjadi peperangan, mereka tidak akan berani melakukannya karena kerajaan kita terkait dengan tangguh. Terima kasih, mungkin sedikit kekhawatiranku sudah hilang. Masalah tak dapat terhindarkan begitu saja. Beberapa minggu kemudian, setelah negosiasi antara raja dengan kerajaan lain, prajurit mendapatkan berita dari para pedagang bahwa mereka telah diganggu oleh segerombolan orang. Prajurit datang menemui raja di istana untuk melaporkan apa yang telah terjadi. Apa maksud kedatanganmu ke sini? Maaf Rajaku, jadi ada segerombolan orang datang ke pasar dan melakukan kerusuhan di sana. Beraninya mereka, sepertinya mereka yang kemarin datang ke sini. Usir mereka dan panggil para prajurit untuk mengusir mereka. Siap Rajaku. Pengusiran sekelompok pengganggu dilakukan oleh para prajurit yang Raja Ageng kirimkan di setiap wilayah kerajaan Mataram Langit. Pasukan yang dikirimkan Raja Ageng Tirtayasa berhasil mengusir mereka yang mengganggu para pedagang. Beberapa tahun kemudian di ruang kerjanya, Raja Ageng nampak sedang memikirkan sesuatu, dan kemudian ia memanggil putra-putranya. Prajurit, kemari! Ada apa Rajaku? Panggil Pangeran Arya dan Pangeran Mahkota kemari. Baik Rajaku.
Maaf pangeran, kalian dipanggil untuk menghadap ke raja. Baiklah. Anakku, karena kalian sudah cukup dewasa, aku ingin kalian membantuku untuk menjalankan pemerintahan dan menjalankan tugas. Kau Pangeran Adi, selaku putra mahkota, maka aku akan menyuruhmu untuk menjaga kesejahteraan rakyat. Tapi ayah, Ayah yakin kamu bisa. baiklah kalau begitu. Terima kasih. Aku akan berusaha semaksimal mungkin. Dan kau Pangeran Arya, aku ingin kau menjaga kedamaian rakyat dan mengambil alih keamanan di kerajaan ini. Baiklah ayah, aku akan melakukan yang terbaik. Akhir-akhir ini, apa yang telah kalian lakukan? Aku membantu orang-orang yang krisis di dalam pasar kemarin. Kalau kau Arya? Aku menjaga daerah yang dalam konflik dan mendatanginya langsung. Bagus, ayah bangga sama aku Arya. Setelah pertemuannya selesai, Raja sendirian meninggalkan ruangan. Pangeran Adi iri dan merasa kesal kepada adiknya Arya Purbaya. Menurutnya ia juga telah melakukan tugasnya dengan baik, tetapi ayahnya hanya memuji adiknya saja. Melihat sang pangeran, dua orang dari kerajaan lain sedari tadi menguping tahu dengan jelas apa yang Pangeran Adi kesalkan, dan memulai aksinya kembali. Hei, kenapa denganmu? Siapa kalian? Aku Bima dan ini Romo. Perkenalkan aku Pangeran Adi dari Mataram Langit. Kenapa wajahmu terlihat kesal, Pangeran? Tidak, aku hanya iri saja dengan adikku. Dia lebih dapat ujian dari ayahku, sedangkan aku tidak. Padahal akulah putra mahkotanya. Menurut kalian, apakah aku tidak berguna? Kamu sudah baik dalam menjalankan tugas, Pangeran. Mungkin Raja Ageng Tirtayasa lebih menyayangi Pangeran Arya. Kok kalian mengetahuinya? Kemarin aku melihat Pangeran Arya dan Raja Ageng mengomongkan sesuatu tanpa sepengetahuanmu. Betul, kemarin saya melihat adikmu dan Raja sedang berbicara dengan serius. Tidak mungkin. Aku lebih mengetahui tentang ayahku dan adikku. Mungkin aku tidak sebanding dengan adikku. Kalau aku sebanding juga, mungkin aku akan dipuji oleh rajaku. Walaupun mereka seperti itu, mereka tetap keluargaku. Walaupun aku tidak tahu mereka di belakangku bagaimana. Karena mendengar omongan dari kedua orang itu, Pangeran Adi langsung kembali ke dalam istana dalam suasana hati yang masih buruk. Rupanya pengawal kerajaan melihat itu semua dan melaporkan semua kepada raja. Ia pun memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Pangeran Adi. Ada apa yang manggilku? Saya kecewa kepadamu. Kenapa kamu iri kepada adikmu sendiri dan mempercayai perkataan dua orang tersebut? Mungkin saja mereka mata-mata dari kerajaan lain. Apa-apaan kamu ini? Kamu sebagai putra mahkota harus lebih bijak dalam bertindak dan lebih bekerja keras dalam melakukan tugas. Awalnya aku tidak percaya, tetapi setelah ayah ngomong gitu, aku lebih yakin bahwa ayah itu lebih memihak kepada anak bungsumu. Lihat saja ayah, aku akan lebih baik dari adikmu. Pangeran Adi pun menemui kedua orang tadi. Ia dihasut agar menyerang kerajaan milik ayahnya sendiri. Kak, dari mana saja kamu? Diam kamu, jangan pakai lagi aku kakak. Aku sudah tahu kebusukanmu sama ini. Kesalahanku apa, Kak? Aku tahu kamu bakal ngerebut aku sebagai putra mahkota. Aku bisa menjelaskan, kau salah paham. Aku sudah terserah lagi. Lihat saja, aku akan membuktikan kamu. Aku lebih baik darimu. Pangeran Adi yang sudah tidak bisa berpikir jernih, ia akhirnya memutuskan menyerang keluarganya sendiri karena hasutan dari kedua orang tadi yang merupakan dari kerajaan lain. Dan Pangeran Adi menghancurkan kerajaan yang sudah dipertahankan oleh ayahnya sendiri. Yang akhirnya kerajaan Mataram Langit jatuh kepada tangan musuh.